Hai, selamat pagi sobat ternak. Bagaimana kabar sobat ternak hari ini? Semoga selalu baik. Dan bagaimana kabar ayam-ayam kesayangan sobat ternak? Dan juga semoga selalu dalam keadaan baik. Sering muncul pertanyaan dari sobat ternak seperti ini. Apa sih yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan masa brooding pada ayam broiler? Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan masa brooding ada 7 ya sobat ternak. Yang pertama itu pemanas, yang kedua G-guard atau sekat, yang ketiga litter, yang keempat tempat makan dan minum, yang kelima cahaya, suhu, kelembapan, yang keenam sirkulasi udara, dan yang ketujuh adalah kepadatan kandang. Sebelum kita bahas satu persatu, sobat ternak baiknya harus ngerti nih fase brooding itu seperti apa. Fase brooding adalah fase yang sangat penting bagi keberhasilan proses budidaya ayam broiler. Keberhasilan fase brooding akan diikuti oleh fase berikutnya, sehingga memudahkan peternak atau sobat ternak untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Fase brooding yaitu fase di mana kita menyiapkan suasana senyaman mungkin bagi ayam, menciptakan suasana semirip mungkin dengan induknya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari fase brooding adalah untuk menyediakan lingkungan yang nyaman dan sehat untuk menunjang pertumbuhan ayam broiler secara optimal. Umur 0 sampai 14 hari adalah fase di mana sel mengalami hiperplasia atau perbanyakan sel. Perbanyakan sel ini akan membentuk saluran pencernaan, pernafasan, dan kekebalan. Jika perbanyakan sel sempurna, maka perkembangan sel-sel tersebut akan terbentuk sempurna. Jadi kita harus tahu nih, apa sih yang dimau ayam. Dan pernyataan seperti kita harus tahu bahasa ayam, menurut saya itu kurang tepat. Yang tepat adalah kita harus tahu maunya ayam. Yuk sobat ternak, kita bahas satu persatu faktor yang berperan penting dalam masa brooding. Yang pertama tadi adalah pemanas. Pilih pemanas yang suhunya stabil, bahan baku mudah didapat, dan biayanya murah. Beberapa jenis yang bisa dipakai adalah antara lain gasolek, semawar, batubara. Saya di sini menggunakan gasolek ditambah dengan heater. Bergantung pada populasi. Untuk gasolek, satu gasolek mampu memenuhi panas 500 sampai 600 ekor ayam. Untuk satu infrakonik mampu memenuhi kebutuhan panas 2000 ekor ayam. Sedangkan untuk heater
mampu memenuhi panas 10.000 ekor ayam. Untuk kandang close house bisa digunakan gasolek atau heater, bisa juga menggunakan infrakonik. Saya di sini lebih membahas tentang kandang close house ya sobat ternak, karena pada dasarnya untuk teori kandang close house dengan kandang open sama, hanya dari segi teknis yang berbeda. Yang kedua adalah sekat. Sekat sendiri berfungsi untuk memelihara panas di daerah brooding sehingga DOC tidak menyebar ke seluruh ruang kandang. Jadi nanti diharapkan dengan adanya sekat, DOC sendiri akan berkumpul di daerah yang lebih hangat. Tipe chick guard sendiri ada dua jenis. Untuk yang kandang open biasanya menggunakan tipe melingkar, sedangkan untuk kandang close house menggunakan tipe segi empat, dimana untuk tinggi dari chick guard sendiri idealnya yaitu 45 sampai 50 cm. Untuk bahannya digunakan seng karena bisa menjaga kondisi kandang tetap panas atau hangat. Poin yang ketiga yaitu liter. Liter berfungsi untuk menyerap air dan feses. Berfungsi juga untuk menjaga kehangatan kaki DOC, karena area paling sensitif DOC adalah telapak kaki. Bahan-bahan apa yang bisa digunakan sebagai bahan liter? Bahan yang bisa digunakan sebagai bahan liter itu dipilih yang mempunyai sifat daya serapnya itu baik, tidak berdebu, dan mudah didapat. Untuk kandang close house biasanya menggunakan sekam padi atau limbah gergaji. Yang keempat adalah tempat pakan dan tempat minum. Untuk tempat pakan anak ayam dengan diameter 35 cm bisa digunakan untuk 75 sampai 100 ekor. Sedangkan untuk tempat minum 50 sampai 75 ekor. Dan untuk intensitas pemberian makan dan minum baiknya adalah ad libitum. Ad libitum adalah pemberiannya harus terus menerus. Yang kelima yaitu adalah cahaya, suhu, dan kelembapan. Untuk tumbuh optimal, DOC perlu mengkonsumsi rangsum atau pakan secara maksimal. Salah satunya adalah cahaya. Cahaya tersebut dapat merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan sekresi hormon. Hormon yang disekresi adalah tiroksin, di mana tiroksin ini dapat meningkatkan metabolisme sehingga memacu pertumbuhan anak ayam. Poinnya di sini sobat ternak. Jadi semakin besar umur ayam, maka hanya dibutuhkan waktu pencahayaan yang sedikit. Kemudian untuk suhu. Pengontrolan suhu dilakukan sesering mungkin.
dengan menggunakan termometer. Termometer di sini dipasangkan di dalam kandang dengan tinggi 20 sampai 30 cm di atas liter. Untuk selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan tinggi dapat memicu pertumbuhan jamur bakteri sehingga mengakibatkan amoniak menjadi lebih tinggi. Suhu ideal untuk ayam usia 0 sampai 7 hari yaitu 33 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 55 sampai dengan 60%. Sedangkan untuk di usia umur 8 sampai 14 hari suhu yang baik adalah 30 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 55 sampai 60%. Yang keenam adalah sirkulasi udara. Untuk pengaturan sirkulasi udara, kandang open bisa menggunakan tirai kandang. Sedangkan untuk kandang close house, sirkulasi udara diatur dengan menggunakan blower. Sirkulasi udara yang baik akan mengurangi amoniak, debu, ataupun asap. Yang ketujuh yaitu kepadatan kandang. Untuk kandang brooder yang terlalu padat dapat menurunkan ketersediaan O2 sehingga menyebabkan amoniak itu meningkat. Ketika amoniak meningkat, maka persaingan antar ayam untuk mendapatkan oksigen sangat tinggi, dan saat padat itu juga persaingan antar ayam untuk mendapatkan makanan juga sangat tinggi, sehingga bisa mengakibatkan keseragamannya terganggu. Bagaimana mengatur kepadatan kandang? Untuk mengatur kepadatan kandang dilakukan dengan pelebaran satu plong satu hari atau 2 plong per 2 hari. Satu plong di sini untuk kandang close house berbeda. Kebanyakan untuk satu plong 3 meter. Ada juga untuk yang satu plong itu lebar 4 meter. Demikian sobat ternak, manajemen pemeliharaan DOC. Mungkin sobat ternak punya referensi atau pengalaman lain, bisa di-share di kolom komentar. Atau sobat ternak yang mempunyai pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin dibahas seputar manajemen pemeliharaan DOC, bisa ditulis ya di sini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta bagikan atau share jika video ini bermanfaat, agar manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Terima kasih.